Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Gimana keadaannya? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya terima kasih atas kehadiran kuliah pertemuan 14 ya. Nah, di pertemuan 14 ini sebentar lagi akan menghadapi UAS ya. Nanti UAS tanggal 7 dan minggu depan pertemuan 15 untuk review ya. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya, teman-teman. Ini yang belum absen Mbak Neza. Nggak bisa ya? Oke, tapi ada yang nanti saya izin untuk ambil nama. Mbak Rena ada ya? Eki, terus Cinta, Azza, iya, Nilam, sama Rahmatun, Rizika, Berlin. Mbak Berlin nanti tugas yang sebelumnya dikerjain karena masih banyak yang belum dikerjakan di tugas-tugasnya ya. Nanti menyusul pokoknya sempat harus disempatkan ya, karena itu menyangkut dengan nilai tugas nanti yang akan dijadikan nilai UAS jadi 1. Oke, sebelum kita awali untuk perkuliahan pertemuan podcast ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Untuk mengawali acara, untuk acara pembelajaran di pertemuan podcast ini, berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Oke, kita lanjut di pertemuan 14 ya. Kita langsung ke materi. Oke. Nah, teman-teman, inilah pertemuan 14 ya, tentang voting for post employment benefits di PSAK 24 ya. Nah, ini dari accounting for post employment benefit ini banyak ya, terkait dari perusahaan-perusahaan ya, tentang employment. Jadi kita kerja itu mendapatkan benefit apa aja ya di perusahaan-perusahaan itu ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, teman-teman, nah ini imbalan kerja ya. Jadi imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan entitas dalam pertukaran antar jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk terminasi kontrak kerja ya. Nah, ini wajib ya teman-teman ya, untuk imbalan kerja itu setiap karyawan yang bekerja di perusahaan itu pasti mendapatkan imbalan kerja ya. Ya, entah itu yang tidak terkait kontrak atau kontrak ya, pasti dikasih imbalan kerja. Imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja atau selain pesangon dan imbalan jangka pendek yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak kerja. Imbalan pasca kerja meliputi purna karya pensiun dan pembayaran langsam pada purna karyawan, dan imbalan pasca kerja lainnya seperti asuransi jiwa pasca kerja dan fasilitas kesehatan pasca kerja. Ya, ini imbalan pasca kerja. Ya, jadi teman-teman misalkan ya, untuk yang sudah bekerja terus dia pensiun ya, ini di pasca kerja, maka akan mendapatkan asuransi jiwa pasca kerja ya, yang di suatu perusahaan-perusahaan ya,
Tapi untuk PNS itu 58. Nanti yang di perusahaan itu 56. Nah itu imbalan pasca kerja ya, yang didapatkan dari perusahaan itu ya, pasca kerja itu purna karya ya, pensiun dan membayar langsung dan purna karya ya. Jadi langsung ini bisa dibayarkan uang pensiun sekaligus ya. Kalau untuk pegawai negeri berarti ada uang pensiun, tapi itu per bulan ya, jadi mendapatkan uang pensiun per bulan sampai seterusnya. Nah ini terkait imbalan kerja. Selanjutnya program iuran pasti ya, yaitu program imbalan kerja di mana entitas membayar iuran tetap kepada entitas terpisah atau dana pensiun. Iuran yang diberikan dapat berdasarkan jumlah tetap yang ditentukan, persentase pendapatan pemberi kerja, persentase pendapatan pekerja, atau kombinasi faktor-faktor tersebut. Akumulasi iuran yang dibayarkan kepada program iuran pasti dan hasil investasi dari iuran tersebut akan diberikan kepada pekerja sebagai imbalan pasca kerja setelah kontrak kerja habis. Contoh program jaminan hari tua ya, JHT. Ini di BPJS yang banyak ya yang mendapatkan jaminan hari tua yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, terus selanjutnya program pensiun DPLK ya, dana pensiun lembaga keuangan. Nah ini yang wajib teman-teman ini didapatkan di perusahaan ya. Jadi misalkan kalau ada perusahaan yang tidak mengcover jaminan hari tua, nah teman-teman bisa protes ya, sama HRD-nya. Jangan sampai tidak mendapatkan JHT. Nah itu bisa disanksi ya. Perusahaan akan di blacklist oleh Depnaker ya. Itu nanti akhirnya perusahaan nanti akan mengakibatkan izinnya itu dibekukan dan diperpanjang. Jadi itu akan nyangkut masalah izin. Nah, teman-teman harus tahu juga ya, JHT ini sama program pensiun harus didapatkan di suatu perusahaan. Jadi jangan sampai nggak ada BPJS-nya gitu ya. Ya harus ditanyakan. Nah, pendaftaran BPJS itu ya kalau teman-teman ini kerja di perusahaan terus baru mendaftar ya pasti bulan berikutnya pasti sudah didaftarkan ya. Nah itu untuk jaminan hari tua. Dan BPJS Tenaga Kerja itu ya yang kecelakaan itu juga wajib teman-teman yang harus ditanyakan juga. Ini tentang program iuran pasti ya, yang perusahaan ini pasti akan mengcover membayar suatu gantian dari teman-teman yang bekerja di perusahaan. Selanjutnya, akuntansi untuk program iuran pasti cukup sederhana. Beban yang diakui pemberi kerja adalah sebesar iuran yang harus dibayarkan pada periode tersebut atau iuran yang jatuh tempo pada periode tersebut, karena kewajiban pemberi kerja hanya melaporkan jumlah iuran pasti yang dibayar. Contoh PTX ini mengikuti program imbalan pasca kerja iuran pasti dengan membayar iuran pasti sebesar 10 juta ya, untuk 100 orang pekerja. Syaratnya untuk mendapatkan iuran pasti adalah bekerja minimal 3 tahun dan iuran yang dibayarkan bagi pekerja yang resign sebelum 3 tahun dikembalikan kepada PTX. Berdasarkan data PTX terdapat 20 pekerja yang resign di tahun kedua. Ditanyakan buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan. Nah ini suatu kasus ya, studi kasus yang mengikuti program imbalan pasca kerja ya. Jadi besar iuran itu 10 juta untuk 100 orang. Berarti berapa? 10 juta untuk 100 orang. Berapa? 100.000 ya. Ini untuk 100 orang ya. Ini untuk mendapatkan iuran pasti
tahun ketiga nama rekening beban ya 8 juta di debit dan kasnya itu 10 juta di kredit. Nah, aset ya untuk nama rekening aset yaitu 4 juta di debit dan kreditnya itu pendapatan di kredit 4 juta. Nah ini perhitungannya itu 4 juta sama dengan 20 orang dikali 100.000 kali 2 tahun ya. Jadi sama dengan 4 juta. Nah untuk yang 8 jutanya itu sama dengan 100 dikurangi 20 orang ya, kalikan 100.000 ya, ini kan yang 100.000 dari tadi dibagi berapa? 100 orang ya. Nah dikalikan 2 tahun ya 4 juta. Nah kalau untuk 20 orang berarti dikalikan 100 ya 80 orang ya 80 orang ya kali 100 maka 8 juta. Itu untuk jumlahnya. Selanjutnya program imbalan pasti. Nah ini program ini adalah program imbalan pasca kerja yang bukan merupakan program iuran pasti ya. Dalam program imbalan pasti kewajiban entitas adalah menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja maupun mantan pekerja saat bekerja purna karya sesuai perhitungan kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif. Akuntansi untuk program imbalan pasti lebih kompleks, di mana perusahaan menghadapi resiko bahwa dana yang selain ini disisihkan untuk imbalan pasca kerja tidak mencukupi. Nah, ini langkah-langkah menghitung akuntansi imbalan pasti. Ya, satu, menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti. Untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti dapat menggunakan metode aktuaria PSAK 24 yang mewajibkan entitas menggunakan Projected Unit Credit Cost Methods (PUC). Ya. Ini langkah yang menghitung akuntansi imbalan pasti. Selanjutnya, kedua, menentukan nilai wajar dari aset program. Dalam program imbalan pasti yang didanai dikontribusi dari entitas pada program akan menjadi aset program yang diinvestasikan seperti dalam bentuk saham. Ya, aset program meliputi aset yang dimiliki oleh imbalan kerja jangka panjang dan polis asuransi yang memenuhi syarat. Aset yang dimiliki oleh imbalan kerja jangka panjang adalah aset yang dimiliki oleh entitas yang terpisah secara hukum dan entitas pelapor dan didirikan untuk membayar atau mendanai imbalan kerja. Ya, untuk mendapatkan nilai wajar dari aset program pada akhir periode pelaporan diperlukan nilai wajar dari aset program di awal periode dan B-nya ditambah kontribusi entitas dan pekerja. Ini untuk imbalan kerja ya, menentukan nilai wajar dari aset program. Menentukan jumlah yang diakui dalam laba rugi. Ya. Ini menentukan jumlah yang diakui dalam laba rugi. Ya, komponen biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi adalah biaya jasa dan bunga neto. Kelima, menentukan pengukuran kembali dari liabilitas atau aset imbalan pasti neto yang diakui sebagai penghasilan komprehensif, mencakup keuntungan dan kerugian aktuarial. B. Imbal hasil atas aset program atau tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas aset atau imbalan pasti neto ya. C. Setiap perubahan dampak batas atas aset tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas aset atau imbalan pasti neto. Soal pilihan ganda, nanti teman-teman bisa menjawab. Oke, teman-teman, itulah dari paparan ya untuk pertemuan ke-14 ini. Ada yang ingin ditanyakan terkait dari employee benefits ya, PSAK 24. Ya, ada yang ingin bertanya, teman-teman? Salah satunya.
Oke, terima kasih Mbak Claudia atas pertanyaannya. Jadi apa manfaat pasca pensiun? Ya. Ada yang bisa menjawab sebelum saya jawab? Ya, biar teman-teman paham juga. Ayo. Tidaknya. Kayak jaminan hari tua, terus apa ya, jaminan kesehatan juga terjamin semua. Jadi mengurusin ini itu kan dari uang. Terus kan dapat undangan juga kan dari pemerintah. Itu kan sih. Manfaat pasca pensiun itu mendapatkan jaminan hari tua. Hari tua. Terus jaminan kesehatan juga. Jadi kalau kan namanya hidup kan ke pensiun, jadi mungkin itu. Sebenarnya itu kayak tunjangan kita kan, gaji kita kan udah terpotong sebenarnya. Ya. Biasanya kalau jaminan hari tua itu kalau untuk pegawai negeri biasanya dapat apa? Ya itu gaji bulanan. Gaji bulanan ya, pensiun manfaat pensiunnya dapat bulanan Bulanan setengah gaji yang dari awal dari awal. sebelum pensiun. Ya. Kalau karyawan Kalau karyawan manfaat pensiunnya berarti dibayarkannya itu sekaligus atau sekaligus ya. itu kayak pesangon. Oke, tepuk tangan. Jadi itu yang manfaat pasca pensiun ya. Jadi kalau misalkan di perusahaan ya, di manfaat pasca pensiun ini bisa mendapatkan pesangon ya perusahaan ya. Yang itu dibayarkannya itu langsung ya. Jadi mendapatkan pesangon jaminan hari tua pensiun. Jadi di samping mendapatkan dari BPJS tenaga kerja jaminan hari tua, bisa juga mendapatkan dari perusahaannya. Ya. Jadi ada dua nanti yang didapatkan. Jadi ada jaminan hari tua dari BPJS-nya dan dari uang pensiun dari perusahaan. Nah, itu yang akan didapatkan pasca pensiun nanti. Tapi kalau bagi pegawai negeri ya itu nanti akan per bulan didapatkannya ya. Itu sampai seterusnya itu sampai untuk pegawai negeri. Ya, ada yang lain untuk pertanyaannya? Oke, Mbak Yun bisa maju biar. Saya udah ini sebenarnya Pak. Jadi mengapa sih perusahaan harus memberikan imbalan pasca kerja? Terima kasih Mbak Udin. Mengapa perusahaan harus memberikan imbalan kerja ya? Oke, ada yang ingin menjawab? Ayo dibantu dapat nilai. Ya, Mbak Sari. Pertama yang pasti bisa menjawab daripada yang lain, itu yang pasti pertama itu mematuhi peraturan pemerintah di tenaga kerjaan atau Disnaker nomor 13 Undang-Undang Dasar 1945 yang tertera bahwa loyalitas ini perusahaan itu yang pasti itu memberikan imbalan kerja. Nah, selain perusahaan ini memenuhi tanggung jawab kepada peraturan pemerintah, itu juga merupakan loyalitas perusahaan terhadap kinerja dari karyawan sendiri dan merupakan suatu apresiasi untuk perusahaan kepada karyawan. Oke, terima kasih Mbak Jessica ya. Oke, mantap, jawabannya sangat lengkap. Oke, nanti yang menjawab tadi dua orang ya tadi ya. Nah, nanti saya nilai ya untuk jawabannya. Oke ya, jadi itu ya untuk kenapa perusahaan itu membayar imbalan kerja ya, yaitu sudah tertuang di peraturan ya, di hukum peraturan nomor berapa? 13 ya. Nah itu sudah kewajiban yang harus dibayarkan ya, tertuang dari hukum
hukum juga ya. Terus peraturan perusahaan juga ada ya. Pasti perusahaan itu akan membayarkan benefit dari semua apa yang didapatkan karyawan ya. Jadi entah itu dari benefit gaji, dari BPJS kesehatan dan tenaga kerja, asuransi ya, terus biaya operasional, terus kompensasi, terus uang lembur ya, itu ada semua di situ, dituangkan di peraturan perusahaan juga ya. Jadi teman-teman misalkan yang bekerja di perusahaan itu ternyata tidak ada salah satu yang benefit yang tidak dibayarkan ya, ada yang tidak dibayarkan ya, harus online ya, itu akan menyalahi aturan. Jadi harus wajib perusahaan itu memberikan benefitnya ya. Jangan sampai perusahaan ada nih yang perusahaan nahan gaji ya teman-teman. Jadi sampai nahan gaji sudah sudah bekerja ditahan gaji karena ada kasus kasus ini ya, mungkin karena tidak memenuhi attitude-nya kurang atau tidak bertanggung jawab ya di perusahaannya, ya itu akan ditahan. Ya, itu akan menyalahi aturan sekalian. Jadi nggak boleh sekarang ya untuk, dan apalagi menahan ijazah ya. Menahan ijazah dari peraturan gubernur ya, langsung dari kementerian juga itu sudah diedarkan ya melalui gubernur Jawa Tengah dan yang lain, itu sudah dilarang ya. Jadi kalau ada perusahaan yang menahan ijazahnya, maka bisa dikatakan atau teman-teman bisa melaporkannya ya, atau enggak komplain. Nah, itulah dari terkait imbalan kerja. Ada lagi pertanyaan satu lagi, teman-teman? Yuk. Employee benefit. Oke, terima kasih Pak. Ya, apa saja itu terkait employee benefit? Apa saja? Oke, teman-teman. Yuk, sebelum saya jawab, ya. Oke, ya, jadi apa saja sih terkait dari employee benefit itu yang ada gaji yang gaji pokok ya. Jadi gaji pokok itu jangan sampai di bawah UMR ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada yang di bawah UMR itu akan menyalahi aturan ya, dari aturan perusahaan atau aturan Kemnaker ya, atau peraturan gubernur ya. Itu bisa dikomplainkan ya kalau di bawah UMR. Tapi biasanya kalau outsourcing ya itu akan di bawah UMR ya, karena udah dipotong dengan kos masing-masing. Selain itu ada BPJS ya, BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan, asuransi ya, terus ada uang benefit dari operasional ya, terus uang kompensasi ya, terus asuransi ya. Asuransinya apa? Nah, misalkan untuk ada asuransi Ganda Medika, yaitu yang terkait dari rawat inap ya, atau rawat jalan, itu perlu diberikan oleh karyawan. Nah, itu. Terus ada benefit dari tunjangan jabatan yang ada itu. Nah, tunjangan jabatan ini kalau misalkan teman-teman menjabat di suatu perusahaan itu ya, itu ada tunjangan jabatan ya, terus tunjangan kehadiran juga ada pastinya. Nah, ada studi kasus kalau misalkan ada karyawan nih yang melakukan pelanggaran ya, pelanggaran ini terkait kena audit ya, auditnya fatal ya. Jadi karyawan tersebut itu melakukan seperti
sanksi, bisa SP, ya SP1, SP2 tergantung dari fraudnya itu berat apa tidak. Nah, apa yang harus dilakukan ya seorang manajer ya, misalkan teman-teman ini manajer nih di perusahaan ya. Nah, kalau karyawan tersebut itu sudah fraud pelanggaran berat ya, apa yang harus dilakukan seorang manajer ya, sedangkan karyawan tersebut itu masih mempunyai tanggung jawab di situ di pekerjaannya ya. Teman-teman bisa menjawab, bisa ajukan jari ya. Apa yang harus dilakukan seorang manajer itu ya, jika terjadi fraud? Yuk, bebas bisa jawab. Siapa yang bisa jawab? Yang dilakukan seorang manajer ya, jadi seorang pimpinan ya. Kita kan seorang pemimpin nih di perusahaan misalkan ya, yang kita harus berani mengambil sikap ya. Nah itu terus kalau misalkan dipecat ya, terus bagaimana dengan apakah dia akan mendapatkan uang pensiun atau uang pisah, ataukah tetap nanti uang uang BPJS tenaga kerjanya atau JHT-nya itu cair? Yuk, siapa yang bisa jawab? Ini pasti ada di perusahaan-perusahaan seperti itu, ada kasus seperti itu ya. Yang kita sebagai pimpinan akan bisa mengatur seperti itu. Ya, Mbak Flavia bisa? Pimpinan, ayo. Masih bisa. Masih bisa nyakit. Jika ada seorang karyawan yang melakukan pelanggaran berat, mungkin sebagai seorang manajer itu akan mengumpulkan bukti audit dulu yang pertama. Terus jika dia sudah dapat bukti, lakukan pemeriksaan terhadap karyawan tersebut. Kayak kita cari tahu kayak apa sih, interogasi dulu istilahnya Kak. Terus habis itu kita evaluasi jawaban-jawabannya dari karyawan bersangkutan itu. Apakah itu emang udah fatal banget dan sangat-sangat menyimpang dari peraturan perusahaan? Jika mungkin itu sangat menyimpang dan tidak bisa ditoleransi, mungkin akan diberhentikan secara hukum perusahaannya. Dan nanti di situ apakah nanti akan mendapatkan gaji terakhirnya atau uang BPJS tenaga kerjanya itu nantinya gimana? Akan mendapatkan atau tidak? Kalau itu mungkin menurut saya, kalau uang gaji tergantung peraturan perusahaan ya Pak. Kalau tentang tenaga kerja BPJS mungkin dia dapat karena dari BPJS-nya. Oke, ya, terima kasih semuanya ya. Oke ya, jadi itu ya teman-teman, jika ada perusahaan kasus seperti itu ya maka ini dulu ya, ditelaah dulu, diperiksa dulu, dicek apakah karyawan tersebut itu bersalah atau tidaknya. Tapi yang kalau audit itu ya pasti salah ya, salah dan sudah ketahuan